Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Patra Channel. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Pak Sapta Nirwanda, Profesor Dr. Sapta Nirwanda. Ini saya orangnya sangat santai, suka bercanda, jadi panggilan akrabnya saya selalu manggil, nggak panggil Kang aja ya, Iya seperti biasa ya. Nah, Kang Sapta ini sudah malang melintang lama di dunia pariwisata sebagai PNS di pariwisata. Terakhir entah berapa 15 tahun jadi dirjen mungkin ya Kang ya, Iya. tentang pariwisata. Iya. Terakhir jadi sekjen, kemudian jadi Dirjen. wakil menteri. Dirjen dulu, Oh, dirjen dulu, wakil menteri. wakil menteri. Ya, dari sekjen ke dirjen ke wakil menteri. Dirjen. Oh, jadi kayaknya ada semua jabatan di situ nih Kang. Hampir semua. Habis semua. Kecuali ketua Dharma Wanita enggak. Iya. Untung nggak dapet ya. Nah, untung. Untung nggak dapet. Kan dia bilang tadi hampir semua. Iya. Untung belum. Untung nggak dapet. Ya. Kalau dapet gawat itu. Jadi kita kali ini mau bicara tentang pariwisata, Ya, prospek boleh. pariwisata di tengah krisis Pandemi. yang krisis tahun 2023 ini yang katanya akan melanda Indonesia, Oke. dunia bahkan kan. Ya. Bagaimana Kang Sapta melihat itu sekarang? Ya, jadi pariwisata itu sebetulnya adalah satu bidang yang resilient, artinya punya daya tahan ya. Kalau tubuh itu kalau resilient terhadap dingin, dia punya daya tahan tubuh gitu. Dia punya kekuatan karena pariwisata itu sebetulnya dia kebutuhan hidup, basic need. Jadi kebayang kalau orang tidak berwisata yang paling kecil aja, yang paling sederhana. Apalagi kalau di dalam dunia Islam, orang tidak pernah silaturahim, coba rasanya seperti apa. Silaturahim itu bagian dari wisata sebetulnya, apalagi kalau dia dari satu daerah ke daerah lain. Ya. Dan yang juga berikutnya adalah wisata belanja. Bagian dari belanja, wisata juga itu. Wisata kuliner. Itu Bandung itu tempatnya wisata kuliner. Jadi ada orang khusus dari Jakarta, mau macet, mau hujan, mau gempa, mau apalagi itu longsor, tetap aja ke Bandung. Yang dicari ya kan comro, oncom di jero atau misro, amis di jero. Nah, Ya tak? Ya. Sama mie kocok. Itu kan salah satu. Ya. Jadi daya tarik. Ya. Sederhananya itu. Belum lagi outlet. Itu bisa belanja. Nah. Dan ini baru dimensinya antar kota. Apalagi sekarang dengan toll road dan seterusnya itu bisa jalan antar kota. Jadi itu pariwisata basic need, bagian dari kehidupan hari-hari. Sekarang bisa juga pariwisata menjadi lifestyle, menjadi bagian hidup. Ah, Menjadi gaya hidup, menjadi bagian dari juga sedikit ya berbau mamer gitu kepada pariwisata. Coba umpamanya ibu-ibu tuh lagi arisan, pas mau liburan Nataru, bilang ce atau jeng, kita sama keluarga sama bapak nanti mau ke Pekalongan loh, kita mau beli batik di sana loh sambil jalan-jalan. Kebetulan bapak kemarin baru diangkat, ada mobil dinas baru, coba. Itu kan bagian dari lifestyle gaya hidup tuh. ya. Ya kan? Wah, dia pamer dan seterusnya. Dia lihat juga ya bahwa pariwisata itu juga memberikan dampak yang positif terhadap ekonomi nasional dan ekonomi lokal di situ. Ya. Nah itu. Nah lantas juga pariwisata itu kalau bahasa kerennya tidak hanya macan ekonomi, tapi dia juga disebut national character building. Wah, keren kan? Itu dalam undang-undang pariwisata tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10. Oh, di undang-undang Iya ada disebutkan. Salah satu bahwa pariwisata itu adalah di samping environment, di samping untuk ekonomi, tapi juga national character building. Apa tuh maksudnya? Jadi semakin orang banyak jalan-jalan atau melihat Indonesia secara keseluruhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Maranges sampai Rote, itu pasti dia akan timbul kecintaan terhadap tanah air, timbul
ke pengertian terhadap tanah air, ya kan, toleransi terhadap suku-suku yang Berbeda. kebetulan bukan sukunya dia, ya kan gitu. Ya. Umpamanya kalau saya memahami, oh kalau di Papua itu begini loh cara makannya, kalau di Ternate kayak gini, kalau di Batak seperti ini. Ini kan juga bagian dari rasa kebangsaan kita makin tinggi. Nah itu, jadi pariwisata itu tidak hanya macan ekonomi, tapi juga bisa memberikan itu. Yang berikutnya apa? Dia juga menjadi simbol persahabatan antar bangsa. Jangan wisata kan kita saling kenal suku bangsa-bangsa lain. Itu seriusnya itu pariwisata. Di samping itu, yang juga penting adalah pariwisata memberikan dampak yang disebut multiplier. Ya. Multipliernya apa sih? Sederhana aja. Kalau satu orang datang umpamanya Airfix gitu datang ke Tasikmalaya, bawa 10 orang, berarti 11. 11 itu kalau didatang 2 hari, berarti dia di hotel 2 hari. Makan kira-kira 6 kali, kalau 3 kali, 3 kali. Ya. Belum lagi dia mungkin belanja, oleh-oleh dan seterusnya. Nah ini, kita hitung sudah berapa itu duit masuk, walaupun dalam skala yang kecil. Ya. Kalau itu dikalikan ratusan, dikalikan ribuan, jutaan lebih banyak lagi duitnya masuk. Nah, lantas juga apa yang disebut multiplier efeknya tinggi? Umpamanya kita ambil dia, terus dia makan soto. Soto itu kontennya banyak banget tuh. Ada bawang, ada mie, ada kecap, ada ikan, ada ayam, ada macam-macam dan seterusnya. Ini kan downlining industrinya banyak yang nyuplai si soto itu. Jadi menghidupin juga umpamanya tukang sayuran yang masukin toge, masukin apa. Satu porsi, hitung kalau berporsi-porsi. Nah ini hebatnya tourism. Makanya di negara manapun maupun yang maju, yang sedang, pariwisata itu menjadi salah satu andalan ekonominya. Karena dia bisa memberikan tambahan ekonomi yang cukup penting bagi negaranya. Contoh, Prancis itu 80 juta travelers-nya atau wisman-nya yang datang ke sana. Bayangin kalau 80 juta beli keju aja setengahnya 40 juta keju tuh. Ya. Kalau dia beli minyak wangi 30 juta, 30 botol tuh. Berapa tuh duitnya? Amerika juga termasuk besar pengunjungnya. Orang mau lihat Amerika. China juga. Jepang. Juga termasuk Singapura juga. Tentunya kenapa nggak Indonesia? Karena Indonesia ini negara yang sangat kaya dengan alamnya. Ya 17.000 dan seterusnya, pulaunya, lautnya, budayanya, termasuk kulinernya, termasuk juga keunikan-keunikan lain yang ada di Indonesia. Nah itu Kang, jadi kalau kita mengabaikan atau kita kurang optimal menggerakkan pariwisata, menurut saya sih keliru, harusnya justru didorong. Nah kelihatannya pemerintah sudah menempatkan pariwisata itu prioritas nomor 2, pembangunan ekonomi. Setelah pertanian, pariwisata, baru perikanan. Oh sekarang itu prioritas. Ya, nawasitanya itu. Jadi kalau sebenarnya bukan hanya pergerakan orang dari luar ya, tetapi juga pergerakan di dalamnya harus didorong untuk pariwisata. Itu juga cukup signifikan. Ada ratusan juta yang dari dalam Indonesia. Ya, itu yang disebut hitungannya pergerakan. Ya. Jadi ada kalau nggak salah 269 juta pergerakan tahun lalu. Ini kan gede. Ya walaupun spendingnya beda dengan dolar, tetapi juga itu menghidupkan destinasi-destinasi lokal. Nah sekarang ini terakhir tadi Prancis dapat 80 juta ya. Ya. Kemudian juga ada terakhir itu ada kunjungan wisata yang tadinya Indonesia, kota-kota Indonesia masuk dalam berapa nomor berapa gitu ya. Sekarang tidak masuk dalam range survei. Ya memang semenjak ada kemarin COVID itu penurunannya cukup drastis, termasuk juga source-nya. Source-nya itu termasuk juga artinya sumber-sumbernya. Mengapa? Karena ya orang lagi susah semua kan. Penurunan global. Jadi semua orang nggak hanya yang berwisata. Termasuk Prancis dan global itu turun 80%. Jadi kalau dulu ada 1 miliar lebih yang jalan, hanya tinggal 300-an juta untuk seluruh dunia, bayangkan. Drastis turunnya.
Jadi nggak bisa kebayang kalau dia bisa banyak Jadi di Indonesia. ukuran sekarang itu peringkat itu sekarang jadi tidak Ya belum relevan lagi. Belum relevan ya. Belum relevan lagi karena situasinya sekarang sedang naik, rebound, revive, semuanya. Yang pakai itu. Ya. Gitu. Nah sekarang kalau begitu kan dengan ancaman krisis yang kalau tadi saya baca di media tuh IMF itu memperkirakan 2/3 dunia itu akan mengalami krisis. Ya, itu perkiraannya selalu begitu. Memang ada beberapa indikator, terutama satu perang Ukraina dengan Rusia itu membuat krisis energi di Eropa. Harga energi mahal, sehingga juga banyak industri yang stuck, yang turun, bahkan juga transportasi. Eropa tergantungan itu. Belum juga bahan pangan dari pemasok Ukraina dan juga Rusia itu juga membuat energi food security juga terganggu. Nah, diperkirakan akan terjadi penurunan daya beli dan akhirnya krisis di beberapa negara termasuk diperkirakan Amerika dan juga Eropa. Lantas gimana Indonesia? Indonesia kan diprediksi akan ada tetapi tidak signifikan berat dibandingin yang lain. Karena kita masih ada tumbuh tuh kalau pemerintah. Ya. Oke lah itu masih perkiraannya. Tapi paling enggak kalau kita bicara tadi juga di tengah-tengah kesulitan kan selalu ada opportunity. Ya. Nah, kita harus cari peluang-peluang untuk pertama kita menggerakkan domestic tourism. Domestik kita. Yang kedua intra ASEAN. Negara-negara ASEAN. Dari mana? Umpamanya dari Malaysia, dari Singapura, dari beberapa tempat itu kan bisa juga mendorong orang datang ke sini. Nah, itu intra ASEAN. Nah, mungkin juga di luar intra ASEAN kita juga masih punya teman Korea, Taiwan, Jepang, mungkin bisa. Ya. Dan bahkan kita sebenarnya harus bisa juga mengambil porsi orang-orang Rusia. Karena orang-orang Rusia tuh banyak masih tempat traveling, tapi dia yang banyak tuh ke Maladewa, ke Thailand. Kenapa nggak ke Indonesia? Ini kan peluang juga. Ya. Belum lagi kita juga harus buka peluang sebesar-besarnya usaha keras untuk menarik wisatawan dari Australia. Nah kalau kita lihat peluang sebenarnya ada. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN, kan kota-kota Indonesia yang tadinya masuk ranking itu sekarang mereka masih masuk. Bangkok masih masuk, Singapura masuk. Bali masih. Nggak masuk kan? Nggak masuk. Nggak masuk. 162 negara ya. Kita tidak masuk. Tidak ada satupun kota kita masuk. Yang biasanya kita nomor 1. nggak nomor 1, tetapi masuklah dalam ranking itu gitu ya. Mungkin juga kemarin karena ada persoalan COVID kali. Jadi ada. Ya kan semua COVID. Ya, tapi mestinya dengan contoh G20 itu nggak ada alasan nih kita tidak masuk dalam ranking. Karena pelaksanaan G20 itu kan memberikan dampak bahwa Indonesia itu aman dari sisi keamanan, aman juga dari sisi kesehatan. Kan nggak ada kasus di G20 itu. Mestinya ini kan salah satu keberhasilan. Saya nggak melihat ya kenapa kok Bali nggak masuk, banyak kalau mau Bali. Ya itu juga ya kita lihat aja siapa tuh yang mengeluarkan rating itu. Nah itu yang juga kita harus lihat. Jangan-jangan kompetitor kita yang ngasih rating. Enggak, itu rutin ya. Rutin tiap tahun itu apa sih namanya? Iya. Apa itu? Apa sih nama? Ya, oke. Ya. Tapi saya surprise kalau itu. Kalau dari situ, coba kita bandingin kota yang mana coba. Kota seperti Bangkok, dia tidak menyediakan apa-apa. Ya. Kota seperti Seoul, apalagi setengah mati dia dengan COVID-nya. Ya. Terus Jepang juga termasuk. CNN Internasional ini, Euro Monitor, membandingkan daya tarik 100 kota di dunia. Dan 10 besarnya itu Paris, Dubai, Amsterdam, Madrid, Roma, London, Munich, Berlin, Barcelona. Ya itu kota-kota di Eropa memang mereka besar. Enggak, tapi biasanya Indonesia dari 162 itu masuk. Kali ini nggak masuk. Ya saya nggak tahu sebabnya. Saya agak heran itu. Agak heran dengan data. Agak heran ya. Agak heran. Karena apa sukses kita aja ITF Indonesia Tourism Forum menyelenggarakan annual meeting di Bali setelah global G20 tanggal 17-18 tuh 42 speaker datang dari negara-negara lain. Ya. Sukses dan itu dianggap sukses juga penyelenggaraannya.
Ya. Nggak tahu. Jadi kita menurut saya sih jangan terpaku dengan rating itu. Jadi sebenarnya tidak ada, Kang Sabta nggak melihat ada problem apa, artinya Nggak ada. pemain Kalau tidak menurut ada. saya yang jadi problem dulu ada satu ya, masalah PPKM kan sudah clear tuh. Sudah clear. Yang kedua adalah masalah pelayanan biasa itu, ya itu kan nggak mungkin signifikan seperti imigrasi, seperti juga transportasi, ya kan kita pesawat relatif kurang, mungkin itu. Tetapi saya nggak melihat kalau daya tariknya turun. Karena Bali itu tetap buktinya G20 aja mau pasang di situ dan semuanya, termasuk juga kegiatan-kegiatan lain. Kalau imigrasi kan kita sudah mengeluarkan bebas visa yang Iya, sudah, visa on arrival juga ada. ya, Ya. sudah sangat signifikan perubahannya dalam hal itu ya. Ya. Jadi kalau kota, Ya, saya rasa Bali itu susah ditandingi ya dengan Bangkok, dengan Pattaya atau juga dengan lain. Beda dengan Paris. Kalau Paris itu kalau dari sisi heritage-nya iya, tapi dari segi pelayanan, culture-nya beda dengan Bali, beda. Beda. Kenapa? Karena itu megapolitan. Gimana orang membedakan Paris dengan Bali? Ya nggak bisa. Ya. Megapolitan itu kan sarana prasarananya beda dengan Bali. ya. Ya gitu. Jadi nggak apple to apple. Oke. Oke, sekarang kita tadi sudah membahas tentang apa itu pariwisata, kemudian potensi di Indonesia yang nampaknya kalau Kang Sabta melihat tidak ada masalah yang signifikan perubahan sebenarnya Indonesia. Potensinya tetap besar. Ya, tapi jangan hanya kita selalu bicara potensi. Ya. Kita juga harus transformasi potensi itu menjadi realitas, menjadi reality. Caranya gimana? Tentunya kita harus pompa destinasi-destinasi baru yang bisa menjadi atraksi baru. Jadi itu yang tentunya banyak di kabupaten itu belum terlihat. Coba kalau kita lihat dari 548 kabupaten, kan baru berapa kabupaten yang punya ikon-ikon pariwisata. Ya. Lihat aja Banyuwangi, mungkin Sawalunto, mungkin lagi apa, Wakatobi, Raja Ampat. Kita perlukan adalah brand destination di daerah-daerah sehingga dengan demikian penyebaran pariwisata itu juga meluas. Ya. Jadi potensi masih ada, membuat realitas. Nah, tapi saya ingin membahas lebih lanjut tadi kan ada dampak ekonomi. Mungkin sesi berikutnya kita bahas itu ya. Kita lanjut pada sesi berikutnya. Salam sahabat Patra.